Yang kedua, air tohir ghairu mutahhir, air yang suci. Akan tetapi kalau kita gunakan untuk bersuci, kalau kita gunakan untuk berwudu, itu tidak sah wudu kita. Padahal air itu masih suci, hukumnya air itu suci. Tetapi kalau kita gunakan untuk bersuci, tidak sah. Contohnya apa? Kopi lah. Kopi, iya kopi. Lapo, susu. Ada yang lebih sederhana lagi Pak. Setiap kita bersuci apa? Air bekas wudhu kita namanya mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal bekas wudhu kita itu suci. Tapi kalau digunakan untuk bersuci tidak bisa untuk mensucikan. Tetapi kalau kita masak untuk bikin teh, untuk bikin kopi, halal, masih boleh kita gunakan karena masih hukumnya suci. Tetapi kalau untuk wudhu kita ambil lagi bekas wudhu, bekas air yang kita gunakan untuk wudhu, tidak sah. Tetapi kalau kita bawa ke rumah, ini lagi musim kemarau, ini sayang, wudhu daripada dibuang-buang, kemudian bawahnya dikasih ember. Habis itu embernya ada airnya, bawa ke rumah dimasak untuk bikin kopi, sah, halal karena suci, masih suci bekas wudhu kita. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis? Hadas. Hadas itu bukan najis. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhonillahi ta'ala. Untuk menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas itu masih suci. Yang tidak suci itu air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kayak kemarin kita guyur telek, guyur kotoran ayam. Nah, bekas guyuran itu kalau masuk ke ember ya embernya ikut najis. Airnya najis. Tetapi bekas untuk menghilangkan hadas wudu itu masih suci, masih kita bisa gunakan. Kalau misalkan bapak-bapak seperti tadi sayang, wah ini lagi musim kemarau, bawa ke rumah aja lah. Nanti bisa untuk masak nasi, bisa untuk bikin kopi, bisa untuk ngisi galon. Itu masih suci. Boleh kita gunakan untuk keperluan makan minum di rumah, boleh. Tetapi kita harus pahami ini Pak. Yang disebut air mustakmal itu yang seperti apa? Air mustakmal. Ayo Pak, kira-kira air mustakmal itu yang seperti apa? Air yang sudah digunakan. Betul, setuju sampai sini? Betul. Berarti setiap air yang sudah digunakan itu menjadi air mustakmal. Ya. Nah, tadi sekarang kita gini pelan-pelan. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan, ya enggak? Nah, berarti air yang sudah digunakan semuanya jadi mustakmal? Tidak. Air mustakmal berarti apa? Tetesan yang waktu kita ngambil wudhu itu. Airnya itu kan. Berarti kalau kita wudhu, kemudian kumur-kumur atau hidung, membasuh hidung, netes ke ember, itu yang disebut mustakmal. Ya, karena sudah digunakan untuk berwudu. Kumur-kumur bagian wudu apa enggak? Nah, sunnah. Berarti kalau habis kumur-kumur airnya mustakmal, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci lagi. Nah seperti ini Pak. Ini agak detail. Jadi air mustakmal itu bukan air yang kita sentuh, kita sentuh, jadi mustakmal. Tidak. Akan tetapi air mustakmal itu air yang lepas dari anggota wajib wudhu kita. Ketika dia menetes, ketika kita wudhu, kemudian air tersebut menetes dari bagian yang dibasuh wajib, itulah yang air mustakmal. Wajibnya membasuh apa saja? Muka, tangan, kepala, kaki. 4 itu.
Kalau air itu menetes dari bagian 4 tersebut, itu yang disebut air mustakmal. Berarti kalau netesnya waktu basuh telinga netes, itu mustakmal atau enggak? Tidak. Kumur-kumur? Tidak. Berarti bekas kumurnya teman kalau untuk wudhu kita masih sah enggak? Ini serius. Ini serius. Ini serius. Kalau kita bicara hukum, kumur-kumur wajib atau sunnah? Sunnah kan? Berarti kalau bekas kumur-kumur itu mustakmal atau bukan? Bukan. Berarti masih suci atau sudah mustakmal? Masih. Ini bicara hukumnya. Bukan masalah jijik atau tidak jijik dulu. Kalau bicara hukum jangan jijik sama tidak jijik dulu. Ini hukumnya. Jadi walaupun nanti juga saya kalau itu jijik nih caidak katik banyu yang lain baik. Tapi ini kalau bekas kumur teman kita untuk wudhu kita masih sah apa enggak? Masih sah apa enggak? Masih sah. Kenapa masih sah? Karena bukan bagian wajib untuk dibasuh saat wudhu. Kan kriterianya, keterangannya tadi, air mustakmal itu air yang menetes dari bagian wajib wudhu kita. Sedangkan wajib wudhu kita cuma ada 4: muka, tangan, kepala, kaki. Berarti mulut, hidung, telinga, apalagi? Kemudian ngusap-ngusap jari jemari sebelum wudhu itu sunnah. Berarti ketika kita kumur-kumur, kemudian kita buang ke ember, di situ untuk wudhu lagi sama yang lainnya masih sah, masih suci mensucikan. Tetapi kan ya tidak mungkin. Nah itu, tapi tidak mungkin. Tetapi kalau bicara hukum, ya sah. Kita harus tahu karena ilmu itu kita harus tahu ilmunya. Tetapi ya tidak mungkin kita wudhu pakai bekas kumur. Nah, teman kita apalagi kalau habis makan pete, jengkol, lagi musim pete, lagi musim jengkol, habis kumur-kumur, yang kumur-kumur lamonian, yang kumur sampai lamo itu. Nah itulah mustakmal. Jadi walaupun sudah dipakai, tetapi kalau bukan untuk membasuh bagian yang wajib, itu bukan mustakmal. Dan mustakmal itu hanya yang menetes, Pak. Menetes. Kalau belum netes, kalau belum pisah dari anggota wajib wudhu, itu belum mustakmal. Kalau sudah menetes, nah itu pindahnya dari bagian yang wajib wudhu, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Kalau masih nempel di pipi, enggak, bukan mustakmal. Kalau masih nempel, enggak. Kalau sudah netes dari bagian wajah atau bagian siku kita, atau bagian kepala, itu baru mustakmal. Yang terpisah